Merenui getoa riada ada janjimu, janji beli-beli listenan masiri nana taro, masiri nana taro. Info Pas Jam. Info Pas Jam. Pas pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malabiriku, masyarakat Kabupaten Polewali Mandar memiliki sebuah tradisi sebagai ungkapan rasa syukur terhadap hasil panen yang diberi nama meluas. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, kata meluas sendiri mempunyai arti membersihkan diri. Tradisi ini dibuka dengan menghanyutkan aneka makanan, ayam hingga uang yang diletakkan di sebuah wadah dari batang pisang ke sungai. Uniknya, makanan yang dihanyutkan tadi akan menjadi rebutan warga yang telah menunggu di hilir sungai yang jaraknya sekitar 200 meter. Acara dilanjutkan dengan mengadakan doa dan makan bersama. Puncak dari acara ini ialah prosesi penceburan diri secara bersama-sama ke sungai dengan tujuan membersihkan diri. Demikian Pas Jam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Pas Jam berikutnya. Tanah
RRI Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat malam berikut dimanapun berada. Kita di Nusantara Malam dan tentunya saya Anti menemani sahabat malam berikut kebersamaan kita di malam hari ini hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Saya hadirkan lagu dari Ati Ridwan dengan Lamung Lamungku. Selepas lagu ini kita akan ke informasi kesehatan. Ho Eng Ji mungkin terdengar asing. Ia seorang seniman Tionghoa pencipta lagu rakyat Makassar yang telah menghasilkan karya. Jika dilihat dari namanya, ia bukan pribumi asli, tapi peranakan Tionghoa Bugis Makassar yang sangat cinta tanah Makassar. Tahun 1950, ia mendirikan kelompok musik bernama Singgara Kula Kulawa yang membawakan lagu-lagu Bugis dan Makassar yang akhirnya mendapat tawaran sebagai pengisi tetap siaran radio Republik Indonesia di Makassar. Tahun 1953, Ho Eng Ji dan orkesnya mendapatkan penghargaan dari RRI
atas sumbangsi mereka untuk musik nasional. Ia pun berkesempatan menemui Presiden Soekarno di Istana Merdeka. Lagu ciptaannya yang populer sampai saat ini adalah Ati Raja, Sailong, Dendang Dendang, dan Amat Cian. Nusantara Malam, Pro 4, RRI Makassar. Bajimi sahabat malam berikut dimanapun berada, informasi kembali kami hadirkan di malam hari ini, dan yang pastinya informasi kesehatan kali ini mengenai manfaat dari daun kelor. Ternyata kalau kita mengkonsumsi daun kelor itu mempunyai kandungan nutrisi. Manfaat daun kelor ini didapat dari kandungan yang kaya nutrisi, baik yang dilansir dari Food Data Currental USDA. 100 gram daun kelor itu mengandung protein 9,4 gram, karbohidrat, kalsium, zat besi, serat, magnesium, fosfor, potasium, stadium, dan lain-lain. Dan apalagi manfaat dari daun kelor untuk kesehatan tubuh, sebentar saya akan hadirkan. Nah, kita dengarkan kembali lagu berikut ini.
Oh ya nak, anggu rangi ko. Nia antu talu cappa. Ni rampunan join ko riburik marai. Ia mentu cappa lila. Cappa badi siagan cappa kaburat neang. Jagai bajit talu cappa kana. Ikawas sawala yareka suklu. Baturi kauji ante kamma gioknu. Siagan talu cappa kanuerang. Manna bulain balaknu. Bulain cocorannu. Tamanaika kairate lak baku si bongkeng. Pak risikku si kapoyang. Jene matangku masolon si lepa-lepa. Sarip batang aji tojeng. Ia jikali majarre. Pindut cikali na empor ranggasela. Apa ya kau nupasan? Pun nanakku koriam maknu. Inakke ia angin apun alam miri. Pun naboko mo lampaku. Tiaki rampeak kodi. Rampeak golla. Naku rampe kikaluku. Lompo batam mo anjo cini. Tinrinna bawa karaing. Ia tena nagio. Ia tena na tak lengang-lengang. Niak kaanam mempo. Angerang kasiasiku. Sabat niak na jakku laku pabattu. Kamase-mase kueran tak dongko. Rimang kebo. Nakit minasa ni paempo kalak birang. Apa ni kanre rianja. Ni kakdok ripadatari. Sambayang aji. Na puasa si bulanga salona. Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar. Mbak Jimmy, sahabat malam biriku kita ke informasi berikutnya. Tentunya masih dengan manfaat dari daun kelor. Ternyata daun kelor itu baik juga untuk kesehatan tubuh karena kaya antioksidan. Antioksidan adalah senyawa yang bertindak melawan radikal bebas dalam tubuh. Kadar radikal bebas tinggi dapat menyebabkan stres oksidatif yang berhubungan dengan penyakit kronis seperti penyakit jantung dan diabetes tipe 2. Dalam studi yang diterbitkan Antioxidants Journal, kandungan quercetin ditemukan dalam daun kelor. Kandungan tersebut merupakan jenis antioksidan yang sangat kuat dan bersifat terapeutik.
udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma. Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yahya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya sayang. Ma, kaos kaki Yahya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus. Sini sayang, Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi. Ma, Yahya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yahya sepeda ya, Ma. Iya ya, bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yahya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah. Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh. Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar. Ternyata jika kita mengkonsumsi daun kelor itu ada manfaatnya, yaitu menurunkan kadar gula darah. Nah, sahabat malak biriku, gula darah tinggi bisa menjadi masalah kesehatan yang serius seperti penyakit jantung dan diabetes. Karena itu penting untuk menjaga gula darah dalam batas yang normal. Penelitian di Molecular Journal menunjukkan bahwa manfaat ekstrak daun kelor dapat menurunkan kadar gula darah, menurunkan kadar trigliserida dan kolesterol. Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku, namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Terasa terhempasnya kelakianku ini dengan sikapmu. Apakah karena aku insan kekurangan, mudahnya kau mainkan? Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih menjadi permadani seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta. Produk dari aren ini ada yang berupa cair, gula semut, dan gula batok atau kita lebih familiar dengan gula merah. Nah, Gopal ini merupakan brand dari gula semut. Oh, brand. Ya, brand dari gula semut. Kenapa kami memakai Gopal? Sebenarnya tercetusnya Gopal ini karena sebuah produk itu orang akan gampang mengingatnya ketika mempunyai brand yang unik. Nah, kami berharap dengan brand Gopal ini, kami ingin produknya dikenal dan dikenang, begitu. Jadi jadi Gopal ini produknya adalah gula semut. Gopal itu singkatan ya dari Gola Palangka. Jadi Gola dari bahasa daerah dan Palangka itu nama salah satu desa di Kecamatan Senjai Selatan yang merupakan tempat produksi dari gula semut ini. Desa Palangka. Iya, Desa Palangka. Gola Palangka. Jadi Gola Palangka, jadi gula berasal dari Desa Palangka ya, itu ya brandnya ya. Jadi Gopal ini adalah gula aren, tapi ini nama brandnya ya. Nah, ya mungkin
nama gula aren ya beberapa waktu belakangan ini naik atau mungkin signifikan ini orang mengenal dengan begitu banyaknya tren orang menyuguhkan kopi ya begitu ya sekarang. Jadi menggunakan gula yang sebelumnya juga ditawarkan sekarang gula aren. Jadi ada sensasi yang berbeda memang dengan menggunakan gula aren ini. Nah, bagaimana sebenarnya dari Desa Palangka ini selama ini gula arennya itu hanya dipasarkan dalam bentuk apa ini? Atau mungkin pemanfaatannya saat ini mungkin sudah lebih baik dibanding dulu, itu seperti apa Ibu yang petani lakukan? Iya, Gopal ini merupakan produk gula semut. Sebelumnya memang sudah ada, karena di Desa Palangka itu memang potensi arennya cukup besar. Oh, memang penghasil aren. Iya, potensinya memang cukup besar dan sebelumnya memang sudah memproduksi gula cetak. Kebetulan kelompok pengelolanya namanya KTH Batu Mico. Nah, KTH inilah yang membentuk kelompok usaha perhutanan sosial aren Gopal. Nah, KUPS inilah yang kemudian menjadi cikal bakal pengembangan aren ini. Ya, jadi awalnya hanya gula cetak. Kemudian ketika mendapatkan izin perhutanan sosial dan terbentuk KUPS aren, kemudian memproduksi gula semut, dan inilah yang berkembang sampai sekarang. Dan kedepannya kami berharap bahwa ini bisa lebih dikembangkan lagi, diversifikasi produk menjadi gula Gopal cair. Untuk saat ini produksinya baru gula semut Gopal. Seperti itu. Baik, artinya mungkin memang penghasil gula aren, tapi hanya sebesar gula cetak saja gitu ya. Belum ada brand, hanya dilempar ke pasaran begitu Bu ya. Iya, dulu. Nah, sekarang dimanfaatkan agar lebih manis hasilnya juga, makanya dikasih brand ya. Dan ini tentunya ada peningkatan signifikan berarti Bu dari masyarakat. Alhamdulillah. Iya. Nah, mungkin ada tadi item-item atau jenis-jenis pengembangan dari gula aren ini lagi nanti ke depannya. Nah, seperti topik kita yang meraih asa semanis aren Gopal. Wah, berarti ini ada apa ya? Ada harapan yang cukup manis di pengolahan gula aren ini. Nah, bagaimana untuk memaintain masyarakat atau para petani gula aren ini agar bisa menjaga baik kualitas ataupun juga membantu mereka membuka mindset, membuat aneka jenis pemanfaatan dari gula aren ini, khususnya aren Gopal nantinya. Iya. Kami di kelompok tani Batu Mico yang merupakan pelaksana dari kelompok yang melaksanakan pengelolaan aren Gopal ini. Di awalnya tadi saya sudah sampaikan bahwa di awal hanya gula cetak. Kemudian ketika kita mulai merintis gula semut ini, ternyata atensi pasar cukup luar biasa. Baru di tingkat desa, kemudian dari mulut ke mulut, kemudian sampai di tingkat kecamatan, bahkan sampai di tingkat kabupaten, bahkan mungkin bahkan di tingkat provinsi. Nah, ini juga salah satunya ini dari brand, awalnya dari brand Gopal ini, kemudian produknya kemudian meluas, dan alhamdulillah kelompok sangat merasakan peningkatan ekonomi yang cukup ya, mungkin tidak langsung signifikan yang begitu besar, tapi berkelanjutan
permintaan terus ada meskipun tidak terbatas, tetapi yang saat ini yang jelas permintaan berkelanjutan, produksi bisa berkelanjutan, dan kita harapannya semoga ini bisa terus meningkat seperti itu. Nah, untuk menjaga ataupun juga maintain tadi yang seperti saya tanyakan, para pengolah gula aren ini untuk mengatasi permintaan mungkin yang semakin tinggi tadi, seperti apa ini yang dilakukan oleh para penyuluh? Apakah sistem tanamnya, sistem panennya, atau mungkin penambahan lahan lagi nih, atau mungkin menghasilkan gula memperluas kisaran areanya, bukan hanya di desa ini saja, atau mungkin ada beberapa desa yang menjadi supply nanti. Oh iya, saat ini untuk di Desa Palangka belum ada yang memang khusus membudidayakan aren. Jadi aren yang ada, aren yang dikelola saat ini menjadi gula adalah aren yang tumbuh liar. Jadi aren yang tumbuh aren yang tumbuh liar dan di sekitar kawasan ataupun di kebun-kebun masyarakat. Sejauh ini, selama ini masih tercukupi dari nira aren tersebut dari kebun-kebun masyarakat ataupun dari sekitar kawasan hutan yang ada di Desa Palangka. Tapi untuk antisipasi ke depannya, kami tetap mengupayakan bagaimana untuk budidaya aren ini. Kelompok kami mengusulkan ke tingkat KPH bagaimana agar ada khusus untuk budidaya arennya, supaya ini untuk menjaga keberlangsungan bahan bakunya untuk pengolahannya. Ya, karena ke depan kita akan diversifikasi produknya lagi, jadi keberlangsungan bahan baku ini harus tetap terjaga. Ya, itu yang harus di maintain ya, karena memang permintaannya mungkin meningkat, tentunya bahan bakunya juga nih penghasilnya nih, kalau tadi dibilang hanya tumbuh liar begitu lah. Ini berarti perlu di manage lagi lebih baik ke depannya. Nah, untuk pemasarannya sendiri ini sudah menyentuh tadi, mungkin kalau Ibu tadi bilang sudah dari kabupaten bahkan ke provinsi sekarang. Mungkin memanfaatkan juga media sosial atau juga melatih pengelolaannya ini kepada para petani seperti apa, Ibu? Iya, tentunya sebuah produk kita memang ingin memperluas pemasarannya. Tetapi untuk memperluas jaringan pemasaran itu tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, saat ini pasar-pasar yang kami jangkau itu memang sudah sampai di tingkat provinsi, tapi belum sampai di pasar retail modern karena mereka mereka mensyaratkan legalitas produk. Legalitas produk untuk produk gula semut ini legalitasnya PIRT dan halal dari BPOM MUI. Jadi kami memantaskan produk ketika produk kami secara kualitas dan secara legalitas memang sudah memenuhi syarat, kami akan melemparnya sampai ke pasar retail modern. Seperti itu untuk pemasarannya. Kalau saat ini pasarnya kami menjalin jejaring pasar dengan instansi koperasi, instansi perindustrian di kabupaten, bagaimana agar produk kami ini bisa dipajang di galeri-galeri. Ada galeri dinas koperasi, ada galeri di perindustrian sebagai bahan promosi juga. Sambil kami untuk legalitas produknya. Ini sementara berproses. Ya, untuk pengembangan dan untuk memperbanyak jenisnya ini melakukannya sendiri risetnya, atau memang ada juga nih masukan-masukan dari bantuan misalnya dari Dinas Perdagangan, dari Dinas
koperasi atau UMKM lah yang memberikan skill atau mungkin masukan begitu untuk pengolahannya menjadi produk-produk yang lain dari gula aren ini. Apa dibuka juga seperti itu atau hanya pengembangan dari lokal saja nih? Untuk pengembangannya, terutama diversifikasi produknya. Ya, diversifikasi produknya. Diversifikasi produknya memang menjalin dengan dinas perindustrian karena mereka memang stakeholdernya ya yang terkait dengan industri dan ini merupakan industri rumah tangga. Nah, kami menjalin kerjasama bagaimana agar hasil industri rumah tangga ini bisa lebih berkualitas. Kemudian untuk pemasarannya itu kami bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Jadi kemudian untuk legalitasnya ini dengan Dinas Kesehatan dan perizinan ini untuk legalitas produknya apakah PIRT-nya atau halal BPOM MUI-nya. Baik. Ya, saya mau membacakan dulu ini beberapa komentar yang sudah bergabung bersama kita di fanpage Facebook. Lumayan ini, luar biasa nih. Mungkin rekan-rekan dari Ibu Musdalifah nih pada nyimak semua nih perbincangan kita Ibu ya. Mantap, sukses selalu teman dari Pak Muhlis nih. Kemudian Nandi Anti dengan ucapannya semangat Bu Iva untuk tugasnya. Kemudian maju bersama Gopal, Ibu Nur Faili Andi Rasak, terima kasih. Leni Marlina Zainal, mantap Kanda, semoga Gopal makin berjaya. Oke, jempolnya 3. Oke. Nirmala Firdaus juga nih, beberapa produk aren yang dihasilkan dari Kecamatan Sinjai Selatan antara lain kolang-kaling, sapu ijuk, gula semut, gula cetak, dan gula cair. Ada lagi produk yang belum dilirik tapi mempunyai peluang pasar bagus, yaitu Mata Pinata. Oke, Nata Pinata. Kemudian, ya, mirip Nata de Coco ya. Eka Mardiani Martin, mantap ya, semangat penyuluh andalan KPH Tangka luar biasa nih, meraih asas manis aren merasa Gopal Mustafa HMD ini, terima kasih. Pak Samsuar Rahman juga nih mantul ya. Oke, mungkin dari Sinjai Selatan tadi yang disinggung oleh Nirmala Firdaus, begitu banyak katanya ini beberapa produk aren yang dihasilkan ya di Sinjai Selatan. Nah, tentunya ini penyuluh juga harus mungkin Ibu Musdalifah dan kawan-kawan ini sangat harus bergerak dinamis ya untuk bisa mengembangkan beberapa item-item lainnya ini yang mungkin termasuk juga tadi diversifikasi tadi jenisnya ke depannya agar punya tim yang bisa mengembangkan ini lebih cepat. Nah, mungkin saya tahan dulu Ibu Mus, mungkin ada pendengar kita yang ingin bergabung ini yang menyimak mungkin kebersamaan kita di Kiprah Desa malam hari ini. Halo, Assalamualaikum. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini Pak? Di mana? Dari Zain di Balani. Ya, dari Zain. Iya. Pak Husain di Balanipa. Oke, Pak Husain, ada yang ingin ditanyakan? Loh, kok tertawa? Tanyakan apa, Pak? Ya ampun. Kita bersama di Kiprah Desa ini Pak Husain. Oke, baik, terima kasih ya. Oke, kira ini pengen tanya-nanya soal gula aren ya, Gopal ini ya. Baik. Nah, sungguh manis mungkin selain ini gula arennya, asa yang menanti ini pengolahan ataupun juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama para petani aren di Sinjai Barat ini tentunya banyak hal yang bisa dikembangkan lebih baik ke depannya. Baik, nah kalau tadi beberapa poin tadi sudah dibahas ya terkait hal tersebut, bagaimana dinas-dinas yang terkait pun ini berperan aktif begitu Bu ya, berperan dalam pengembangan gula aren Gopal ini. Nah, ke depannya mungkin masih ada yang ingin dikembangkan lebih banyak lagi mungkin dari desa di desa Palangka ini ya. Oke.
Apa mungkin seperti yang dikatakan Ibu Nirmala Firdaus tadi tuh, produk-produk kalian ini masih banyak lagi nih di desa ini, atau di Sinjai Selatan masih banyak lagi yang belum terolah begitu dengan baik? Iya, dan memang aren itu dari batangnya, dari daunnya, dari niranya, Semuanya termanfaat. itu, Waduh. iya semuanya bisa dimanfaatkan. Tadi air niranya selain menjadi gula juga bisa menjadi nata ya, semacam nata de coco ya. Tapi ini nata untuk dari air nira itu, Iya, iya. dari Nata air kemudian sapu ijuk dari batangnya, Iya. kemudian bunganya yang diolah menjadi kolang-kaling. Jadi memang aren bisa dibilang tanaman serbaguna, semua bagian tanamannya bisa dimanfaatkan. Nah, khusus untuk terkait dengan gopal ini, pengembangannya ke depan kami berharap bahwa ke depannya bisa karena ada potensi kopi juga, jadi ke depannya kami mudah-mudahan bisa gopal kopi. Biar sepaket gitu ya. Iya. Seiring sejalan. Atau gopal jahe. Ya, kan sudah banyak yang saraba instan gitu, tapi tetap mengusung gopalnya ya, gopal kopi, gopal jahe, dan sirup gopal. Ya, ke depannya lagi ya. Nah, mungkin diversifikasi produk seperti ini yang kami harapkan ke depannya. Nah, tentunya untuk pengembangan ini semakin ke depan ini juga tentunya ada kendala, misalnya terbatas di bantuan modal ya. Nah, seperti apa nih yang dilakukan untuk pengembangan gula aren gopal ini, termasuk mungkin dalam pendanaan, pembantuan dana untuk para petani ini? Saat ini gopal yang diproduksi itu semua menggunakan alat manual. Masih manual ya? Iya. Jadi ini manual, mulai dari penyerapannya sampai pemasakannya sampai pengepakannya semua masih manual. Nah, ke depan sampai pengeringannya, jadi ke depan bahwa dengan kami berharap dengan adanya bantuan alat untuk pengolahan gula arennya dan terutama untuk alat kristalisasi dan alat pengering, dan ini memang sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan produksinya supaya bisa mengolah lebih banyak lagi, karena dengan manual kan sangat terbatas. Terbatas dari proses pemasakannya kemudian sampai proses pengeringannya. Seperti itu. Iya. Nah, sementara juga untuk hasil akhirnya, untuk mengetahui kualitasnya atau kualitas produk aren gopal ini terjaga begitu dari hari ke hari, seperti apa yang dilakukan? Yang mungkin dari kelompok tani ataupun mungkin dari para penyuluh melakukannya, pengawasan untuk quality controlnya seperti apa ini yang iya, kami selaku penyuluh terus mendampingi bagaimana agar kualitasnya tetap terjaga meskipun itu dengan manual, makanya setiap produknya kami tetap menguji dulu, kami tetap memperlihatkannya ya ke instansi, karena itu tadi persyaratan untuk mendapatkan izin PIRT itu memang mereka betul-betul memperhatikan kualitasnya. Jangan sampai bulan ini bagus kualitasnya, bulan depan kurang gitu ya. Nah, sebenarnya itu yang kami jaga. Sebenarnya untuk yang mempengaruhi hasil dari gula aren itu baik atau enggak, itu faktor cuaca kah atau faktor tanah kah atau gimana, pengolahannya kah atau gimana, Ibu? Iya, bisa faktor cuaca. Sangat berbeda ya, akan sangat berbeda hasil sadapan arennya ketika dia musim kemarau dan musim penghujan. Iya. Selain memang kualitas niranya, juga ada dari proses pengeringan nantinya setelah menjadi gula semut. Dan
tidak semua nira aren itu bisa menjadi gula semut. Jadi yang air nira yang memang kualitasnya bagus itu yang bisa Itu menjadi yang bisa gula menjadi semut. gula semut. Iya. Artinya ada presentase yang tidak bisa dimanfaatkan menjadi gula aren ya, gula semut ya. Berarti Iya, ini betul. akan menjadi bahan evaluasi bagaimana memproduksinya ini atau manfaatkannya ini lagi. Kalau tidak bisa dijadikannya di gula semut begitu Ibu ya. Nah, ternyata saya baru tahu juga nih, ternyata memang kontinuitasnya berbeda, musim sangat berpengaruh, kualitas aren juga sangat dijaga. Nah, ini yang kedepannya menjadi bagaimana ini bisa konsisten ya, sehingga benar-benar menjadi hal yang manis ya, seperti topik kita malam hari ini, meraih asa semanis aren gopal ini. Walaupun kesempatan ini terbuka lebar, para petani juga terangkat perekonomian dan juga pemanfaatannya. Nah, apalagi nih boleh dikata tadi pohon aren ini masih tumbuh liar Ibu ya. Nah, itu sebenarnya daya lama usia dari satu pohon aren itu berapa lama bisa dimanfaatkan? Kalau persoalan usia, sejak mulai disadap, sebenarnya disadap airnya, bisa sampai 2 tahun. Oh, 2 tahun baru bisa disadap. Enggak, maksud saya sejak bisa disadap, ya, disadap arennya bahkan sampai 4 tahun. Tapi itu terus menurun jumlah niranya. Mungkin hari ini bisa mendapatkan sampai 10 liter, kemudian besoknya bisa 8, besok bisa banyak lagi, dan semakin lama itu bisa semakin menurun, pindah lagi di pohon yang lainnya. Seperti itu selama ini penyadapan yang dilakukan di kelompok. Baik, ya ini menarik sekali, pendengar dimanapun berada. Meraih asa semanis aren gopal ini ya. Ini salah satu brand dari Desa Palangka di Sinjai Barat dan pemanfaatan gula aren ini. Dan sudah punya brand, mudah-mudahan ini semakin berkembang deh dengan diversifikasi produknya nanti ke depannya, mungkin kita bisa bahas lebih lanjut ini. Mudah-mudahan Ibu Musdalifah bersama rekan-rekannya ini terus diberikan kekuatan, kesehatan dan juga kemampuan untuk mendampingi para petani-petani, memberikan manfaat kepada mereka ini, bagaimana memanfaatkan aren ini menjadi hal yang begitu berharga dan punya masa depan bagi para petani khususnya di Desa Palangka ini. Mungkin terima kasih juga nih semuanya yang sudah komen ini. Wah, Pak Samsuar Rahman, Emi Asis, luar biasa nih katanya semua. Ibu Mus andalan, keren ini. Mantap. Baik. Untuk waktunya terima kasih, karena waktu juga yang harus membatasi ini, tidak terasa nih 30 menit bertanya soal meraih asa semanis aren gopal ini atau aren gopal ini, membuka juga cakrawala informasi kepada kita semua bagaimana pemanfaatan gula aren ini bisa menjadi sebuah hal yang sangat bernilai ke depannya kalau diolah dengan baik dan ditangani dengan baik pula. Baik, terima kasih Bu Musdalifah untuk waktunya malam hari ini. Mungkin di lain waktu kita bisa berbincang lagi terkait diversifikasi gula aren ini ke depannya. Baik para petani, baik juga seluruh untuk pendengar bisa tahu nih asal-usulnya bagaimana menikmati aren gopal ya, dari Sinjai Barat ini. Baik, terima kasih Bu Mus. Terima kasih Bu Musdalifah sudah bersama kita. Malam hari ini, di lain kesempatan kita akan berbincang kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, saya harus akhiri kebersamaan kita dalam Kiprah Desa untuk hari ini, meraih asa semanis aren gopal bersama Ibu dari Pak Mus Esud, seorang penyuluh kehutanan Madya yang sudah bersama kita memberikan informasi terkait aren gopal ya, Sinjai Barat. Kita akan ulas di lain kesempatan untuk pembahasan-pembahasan lainnya. Saya Irfan pamit, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kiprah Desa Pro 1 RRI Makassar. Harapan kami agar pelaku utama budidaya di Paraplay khususnya bisa mengembangkan budidaya udang-udang. Sebelumnya tahun 70-an ini mangrove habis ditebang oleh masyarakat. Adalah bibit yang telah menjalani proses pengujian dan ditandai dengan pemberian label Menteri Keuangan menekankan pentingnya Indonesia melakukan transformasi